Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Hari ini kita di kebun lagi teman-teman untuk menyiram alpukat kita. Ini sore hari teman-teman. Jadi pulang kerja tadi kita langsung ke kebun untuk menyiram alpukat tercinta kita teman-teman. Oke, hari ini kita membahas daun menguning di musim kemarau, teman-teman. Bisa dilihat untuk daun alpukat kita ini menguning, kemudian akan kering dan jatuh, teman-teman. Jatuhnya lumayan banyak, teman-teman. Nah, bisa dilihat di bawahnya itu banyak sekali daun-daun yang berguguran. Itu karena kekeringan sehingga daun menjadi kuning, teman-teman. Jadi jangan panik jika alpukat teman-teman yang ada di kebun maupun di rumah itu menguning. Dan alpukat menguning di musim kemarau itu biasanya disebabkan oleh stres, teman-teman. Jadi stres, kekurangan air, penyerapan akar tidak merata. Nah, itu biasanya menjadi kuning dan kering, teman-teman. Kemudian sengatan terik matahari yang memicu daun terbakar, teman-teman. Jadi kalau mungkin 1 minggu menguning kemudian jatuh, itu karena memang cuacanya sangat panas sehingga daun seperti terbakar dan gosong, teman-teman. Yang ketiga itu penyerapan unsur haranya tidak optimal, teman-teman, karena suhu tanah yang ekstrim. Jadi eh, kalau kita seminggu 2 kali penyiraman, itu tentu matahari atau sengatan mataharinya ke tanah itu sangat ekstrim, sehingga akar itu menyerapnya juga tidak maksimal seperti musim penghujan kemarin, teman-teman. Karena akar atau pohon alpukat itu harusnya lembab setiap hari, tetapi hari ini sangat kering dan kita menyiramnya 2 kali 1 minggu. Seharusnya ya 3 kali, teman-teman, tapi karena ini eh, jarak dari rumah juga jauh sehingga keterbatasan waktu juga akhirnya kita seminggu 2 kali. Untuk penanganannya bagaimana? Untuk penanganannya sudah saya jelaskan kemarin bahwa penanganan untuk mengatasi daun menguning itu adalah melapisi area pangkal batang dengan daun kering atau jerami atau gedebok pisang itu yang dicacah, teman-teman. Ketebalannya berapa? Ketebalannya 5 sampai 10 cm. Jadi itu fungsinya untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi kalau teman-teman di sekitarnya ada jerami, yaitu silahkan ditimbun. Kalau di sini nggak ada jerami, teman-teman. Adanya itu daun pisang itu. Nah, yang ada di depan itu mungkin 1 minggu itu kita tebang nanti buat antisipasi daun menguning ini. Kita taruh gedebok misalnya di atas tanah itu ya. Kemudian frekuensi penyiraman itu harus berkala ya. Kalau pengen normal ya seminggu 3 kali, teman-teman, untuk fase vegetatif. Jadi untuk pertumbuhan bagaimana, Pak? Kalau misalkan 4 kali ya enggak apa-apa. Kalau waktunya ada dan airnya ada malah bagus itu dalam fase vegetatif. Nanti tumbuhan kita itu akan subur. Ini seminggu 2 kali untuk tumbuh tunasnya seperti ini, teman-teman, dan daunnya sangat banyak, sehat, alhamdulillah. Pupuknya kita berikan 2 itu, teman-teman, 2 karung, karena ini yang paling subur sehingga harapan saya nanti tahun depan ini kita buahkan ya.
karena ini di antara 50 alpukat kita ini yang paling bagus, batangnya juga sangat besar dan sehat teman-teman, makanya kita kasih 2 karung. Jadi ini paling manja, paling disayang di kebun kita teman-teman untuk pohon alpukatnya. Kemudian yang selanjutnya pupuk, berikan pupuk baik kimia maupun organik teman-teman, ya seperti yang teman-teman lihat saya memberikan 2 karung. Untuk yang paling besar ini 1 karungnya bobotnya 25 kilo teman-teman, jadi untuk 2 ini 50 kilogram. Jadi itu, terus kemudian 15 hari sekali atau 2 minggu sekali kita berikan pupuk kimia NPK 16 boleh, tetapi yang paling bagus pada musim kemarau ini adalah pupuknya yang bernitrogen tinggi teman-teman. Kalau saya menggunakan merek apa itu Cantik atau Yaramila. Mungkin kalau teman-teman punya yang lain ya boleh dicoba. Cuma yang ada di sekitar saya itu adalah Yaramila dan pupuk Cantik. Kemudian yang selanjutnya tiap hari atau seminggu 3 kali, 4 kali, tiap hari juga enggak apa-apa teman-teman. Itu kita harus rajin untuk pergi ke kebun kita. Itu kenapa? Karena kita biar tahu bagaimana kondisi pohon alpukat kita yang berada di kebun teman-teman. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Itu pepatahnya, jika kita sering ke kebun maka kita tahu kondisi alpukat kita yang ada di kebun kita ini. Ini saya lagi menyiram ini teman-teman dengan diesel. Dieselnya ini sekali lagi menggunakan diesel 1 dim teman-teman. Itu teman-teman kesimpulannya tentu di musim kemarau ini yang utama adalah air teman-teman. Air itu 99% dibutuhkan di musim kemarau ini teman-teman. Yang kedua adalah pupuk, baik pupuk kandang maupun pupuk kimia kita berikan berkala teman-teman. Harapannya nanti pohon alpukat kita ini bisa berbuah, bisa berbunga dulu, kemudian berbuah teman-teman. Dan ini tentu harapan kita semuanya, baik yang ada di lingkungan teman-teman, di lingkungan saya, karena memang ini sudah kita niati bahwa menanam alpukat ini kita fokuskan untuk masa depan kita dan masa depan keluarga kita teman-teman. Oke teman-teman, itu saja mungkin dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.